Kita akan membaca firman Tuhan, ayat yang seringkali diperdengarkan. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, kita akan baca bersama-sama. Saudara yang di rumah juga, dan saudara yang mengikuti lewat internet juga, sudah harus semakin bersiap-siap. Dan sama seperti kita beribadah, mari semuanya buka Alkitab masing-masing dan kita baca bersama. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, Allah kita Allah yang sangat baik. Memang segala berkat surgawi itu sudah diberikan kepada kita. Segala berkat surgawi itu sudah diberikan kepada kita, tetapi belum sampai istilahnya di tangan kita. Sudah dibolehkan semuanya, namun kita harus masih ada usaha cari. Di dalam Efesus pasal yang pertama, saya mau ajak kita memperhatikan firman Tuhan ini. Efesus pasal yang pertama saya bacakan bagi kita ayat yang ketiga. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi segala berkat rohani itu sudah dikaruniakan kepada kita. Kalau begitu, kenapa kita harus cari? Saudara-saudaraku, saya mau beri contoh bagi kita. Dalam satu meja besar penuh dengan hidangan yang enak, itu sudah dikaruniakan bagi semua. Siapa saja. Tetapi kalau kita tidak mau ngambil, ya nggak sampai. Apalagi kita nggak mau pakai tangan, apa pakai sendok, pakai garpu, taruh di mulut, yang nggak bisa sampai dalam kita. Jadi sudah dikaruniakan, berarti tidak susah-susah. Contohnya nanam padi supaya ada beras, enggak. Piara kambing domba supaya ada daging, enggak. Semua sudah disediakan dalam meja. Tapi kalau kita tidak ambil piring, sendok di piring, yang lain begitu, antri, ambil masing-masing, taruh di mulut sendiri. Itu pun bukan begitu, nggak begitu saja, dikunyah, enak, habis itu telan. Hanya dikunyah aja, nggak ditelan juga, ya sama aja. Manfaatnya nggak sempurna. Nah, jadi biarpun dikaruniakan, saya kasih contoh tadi, masih
ada yang harus kita perbuat. Hanya tidak susah lagi. Seperti kita nyanyi tadi, tinggal itu saja, berserah. Berserah. Bukan kita yang mencipta kita, Dia yang mencipta kita sesuai dengan rencananya. Hanya penyerahan kita untuk saat ini kepada firman yang membimbing, kepada firman yang menggembalakan. Sering sekali masih pakai pikiran. Kalau yang sangat diberkati Tuhan, tidak pakai pikir, ya. Sering sekali yang sangat diberkati Tuhan, tidak pakai pikir, ya. Saudaraku, ada saatnya kita harus begitu. Sebab kalau sempat pakai pikir-pikir, nanti tindakan-tindakan sendiri, ibadah-ibadah sendiri, peraturan-peraturan sendiri, akhirnya karena sendiri yang dituruti, ya Tuhannya juga sendiri. Kita sudah dengar itu seperti Saul. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita sebenarnya Tuhan sudah buka semua bagi kita. Hanya kita tidak susah-susah. Kadang-kadang kita bikin susah. Dipikir sini, dipikir sini. Asal kita ya lakukan, pasti keberkatan kok. Asal kita ya lakukan keberkatan. Justru kita pikir-pikir nggak melakukan, malah nggak dapat apa-apa. Sama dengan makanan di meja, yang makan cuma lalat. Orang yang tidak mau langsung ngambil, nggak bisa. Tidak dapat, saudaraku. Ya, karena sudah di meja malah lalat yang ngambilin. Ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku, nanti kloter 2 naik lagi dia, tapi sudah beda. Semakin lama dia tidak langsung nurut. Nanti kloter 10 sudah beda, sudah apa? Kloter 1 sudah makan, sudah minum, sudah mandi, sudah apa? Kloter 10 ya baru nyampe. Mungkin pembagian sudah habis, kloter 10 nggak dapat lagi. Makanya dalam kerajaan surga juga harus ada penurutan kecepatan bagaikan biji sesawi. Jadi saudara-saudaraku, dalam penggembalaan itu, ya begitu kandang dibuka, lihat dengar ikut, lihat dengar ikut. Jangan tar, saudaraku. Jangan mikir-mikir dulu. Jangan kita yang ditunggu, tunggu dulu. Dah. Tuhan itu jalan terus. Tinggal kita ini mau apa enggak. Itu sebabnya kalau kata cari, masih harus ada yang kita harus usahakan. Kita yang harus mau, kita yang harus taat, cari. Nah, kalau enggak bisa. Biar sudah dikaruniakan begitu hebat. Saudara-saudaraku, bagaimana kita mencari kerajaan surga? Ini yang kita harus semakin mengerti. Karena mencari kerajaan surga itu, jangan kita pikir orang sudah ke gereja, sudah mencari kerajaan surga. Belum tentu. Sampai orang itu ketemu Yesus pun, itu belum tentu cari kerajaan surga. Nah, nanti kita lihat dalam firman Tuhan. Tapi kita mau lihat dulu dalam kerajaan surga yang diberitahukan kepada kita dan yang firman Tuhan memberitahu kepada kita. Raja dalam kerajaan surga itu adalah Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal yang ke-19
Saya mau ajak kita melihat mulai 11. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kita tahu ini adalah Yesus Kristus, karena hanya dialah yang memiliki celupan darah dan namanya ialah Firman Allah. Firman Allah dalam prosesnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kalau kita juga mau perhatikan biar secara pelan-pelan, saya juga akan membaca bagi kita. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Ini saya terjemahkan begitu. Dan tanpa firman itu tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Raja segala raja itu adalah firman Allah, dan disebut sudah menjadi jubahnya dicelup dengan darah. Karena arti jubah ini juga menunjukkan bagaimana kedudukan seseorang. Itu sebabnya yang gampang anak TK punya pakaian kebesaran mereka. SD, SMP, ya, satu perguruan
Kalau Universitas Indonesia biasanya kuning. Wah, pakai jaket kuning. Rasa orang mantap. Langsung orang berasosiasi, oh, mahasiswa Universitas Indonesia. Ada lagi yang lain-lain, semua punya jubah masing-masing. Bagaimana supaya baik? Ada juga jubah pendeta, ada juga jubah hakim. Ya macam-macam deh saudara-saudaraku. Ya. Jadi Yesus dalam jubahnya itu bagaimana keberadaan dia, bagaimana juga kehidupan dia, dan bagaimana juga posisi dia. Jadi Yesus mempunyai jubah dicelup dalam darah. Jadi semua hanya pengorbanan dan penderitaan yang ada di bumi dialami oleh Yesus. Dia disebut firman Allah dan dia disebut raja segala raja. Dialah raja dalam kerajaan sorga. Sedikit untuk kita lebih melihat, dia juga namanya setia, benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara-saudaraku, sedikit untuk kita lebih maju. Berperang itu artinya untuk mengalahkan. Tapi ada peperangan brutal. Biasanya dibawa dalam pengadilan PBB. Ada begitu. Tapi ini bukan perang brutal. Perang dengan adil. Untuk menghukum iblis, peperangan yang dilakukan adalah lawan dari semua kejahatan yang diperbuat oleh iblis. Iblis ingin untuk disembah. Itu makanya dalam godaannya kepada Yesus, godaan yang ketiga, saya rasa yang pertama sudah tahu, jadikanlah batu jadi roti. Kedua, jatuhkanlah dirimu ke bawah, nanti malaikat menatang engkau. Tapi yang ketiga, kalau kau mau menyembah saya, kata iblis, sudah benar-benar dia dah, ya. Jadi iblis mau disembah, dan pertamanya juga di sorga itu juga dosanya, dia mau menyamakan diri dengan yang maha kuasa, artinya mau duduk di kedudukan itu dan mau disembah, dan buktinya kepada Yesus juga dia ingin disembah. Jadi Yesus memerangi itu dengan adil. Lawan dari kesombongannya, lawan dari semua sifat iblis. Itu cara Yesus dengan adil memerangi. Jadi Yesus meninggalkan kealahannya, menanggalkan semua, tidak mempertahankan kealahannya. Ini menyadarkan dan ini benar-benar memerangi cara setan dengan adil. Tidak ada sedikit dengan kekerasan. Luar biasa, saya semakin memperhatikan firman Tuhan ini. Dalam Filipi pasal yang kedua, biar semua semakin jelas. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang kelima. Kepada kita yang ingin mencari
kerajaan surga juga kita harus mengerti dulu bagaimana Yesus itu karakternya raja yang kita mau temui itu, yang mau kita cari itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, jadi dia korbankan. Beda dengan setan, belum apa-apa dia sudah menonjolkan. Nah, saya disinilah melihat kalau di dunia ini kalau nggak menonjolkan tidak maju-maju. Itu sebabnya di dunia ini susah mendapat keadilan. Bahkan supaya dia dipilih orang berani keluar uang berapa miliar. Dan nanti kalau dia dipilih orang, ya dia mengembalikan duit, tidak ada lagi keadilan. Jadi menonjolkan. Tapi kalau mau yang dari Tuhan, beda. Ya, beda. Jadi kadang orang pilih pendeta juga sudah begitu. Bukan angkatan dari Tuhan. Apalagi mau jadi Epurus, udah persaingan pakai duit, bisop dan lain-lain. Jadi ini bukan adil lagi. Ya, dia menonjolkan dirinya, meniru cara iblis. Tahu-tahu dia terbuang dari kehendak Allah. Kalau tahu Tuhan mau pakai seseorang, nggak pernah menonjolkan diri dimanapun dia, karena dia pilihan Tuhan. Tuhan tahu hatinya, biar dia di hutan pun suruh jemput, dialah yang berkenan. Nah, jadi beda, makanya sekarang susah adil, ya. Malah sudah kalah juga, masih terus. Makanya ribut. Ada demo lah, ada apalah, ada saling mau menjegal, menjatuhkan. Ya. Karena kadang-kadang kerajaan itu bukan dengan adil, dirampas. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau Yesus beda. Sudah pun malaikat itu yang tadinya sempat dia juga menyembah Allah, kalaupun dia terjatuh, dia tidak langsung dalam peperangan yang brutal, tapi semua dilawan oleh Yesus. Kalau iblis disebut sebagai pembunuh, Yesus rela mati. Kalau iblis disebut sombong, Yesus merendahkan hati, merendahkan diri, menyerahkan hidup sepenuh, merendahkannya. Dia mau menjadi manusia, dia mau menjadi hamba, dia mau menjadi hamba yang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dia mau juga sampai kepada mati tersalib. Makanya hanya dia yang memiliki jubah yang dicelup dengan darah. Ini saudara-saudaraku, jadi peperangannya dengan adil. Itulah raja yang kita mau temui. Cari kerajaan surga, dan rajanya itulah Yesus. Nah, saya mau kembali baca Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita sudah tahu Yesus itu raja surga, raja rohani, tidak mempertahankan dunia, tidak membangun dunia ini. Dunia ini hanya kesempatan bagi manusia
menentukan langkah kemana dia akhirnya. Nanti dia dihakimi apa yang dicari dengan sesungguhnya. Inilah dunia, saudara-saudaraku. Tapi ada orang mencari Yesus untuk membangun dunia. Ada orang pernah satu keluarga berselisih bagi harta. Nah, jadi Yesus bukan untuk itu. Jadi Yesus adalah Raja Surga. Ini saudaraku, biar kita semakin mengenal Yesus yang kita cari ini. Jadi kita semakin memperhatikan, banyak juga orang mencari Yesus, tapi bukan karena dia mengerti mau cari kerajaan surga. Nah, disinilah kita lihat. Jadi banyak gereja-gereja macam. Nah, orang Kristen macam-macam. Apakah dengan orang sudah rajin ke gereja, setia ke gereja, mencari kerajaan surga? Belum tentu. Belum tentu. Ini kita harus tahu. Apakah semua pendeta cari kerajaan surga? Belum tentu. Apakah semua khotbah tentang kerajaan surga? Belum tentu. Nah, ini kita harus mengerti, saudara-saudaraku. Karena ada kadangkala seorang menyenangkan yang mendengar, masalah selesai, turun berkat, tapi hal kerajaan surga dia tidak mengerti sama sekali. Sidang jemaat senang. Sebab kalau terjadi hanya dapat berkat, ya orang senang. Seandainya kita bikin di sini gereja pembagian sembako, setiap datang kebaktian boleh pikul karung sekuat masing-masing. Waduh, berjubel. Pintu gerbang kita bikin segini, nanti bisa dirombak orang. Mau masuk sebanyak-banyaknya. Ini, tapi bukan mencari kerajaan surga, cari karung beras. Ini saudara-saudaraku, jadi lebih halus. Kok juga hanya tentang karung beras, sampai disebut teologi kemakmuran, sampai disebut juga hanya perkara jasmani. Saudaraku, jasmani ini bukan naik ke surga. Orang harus mati dulu. Kalau tidak harus diubah tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Tubuh jasmani itu harus tinggal. Ya, ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya biarpun khotbah itu harus mengerti sasarannya itu sudah sampai kemana. Harus mengerti. Karena ada sasaran khotbah, malah bisa ada yang bisa memuliakan setan. Bisa. Sasaran khotbah hanya untuk jasmani. Bisa. Tidak bisa menembus kepada kehendak Allah. Banyak. Bahkan sudah mendekatkan diri kepada Yesus saja, belum tentu dia itu cari kerajaan surga. Itu sebabnya kita baca dulu dalam Yohanes pasal yang ke-6. Sangat penting semuanya ini kita mengerti, karena waktu pencarian kerajaan surga sudah semakin dekat. Itu sebabnya kita semua harus memastikan kita cari kerajaan surga dan mendapat kerajaan surga. Ini saudara-saudaraku. Pertama kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Orang berbondong-bondong
datang kepadanya. Ini dalam ayat 5 berbondong-bondong. Baru Yesus memberi mereka makan dari 7 roti dan 2 ikan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, 5 roti. 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, ini ya. Jadi 5 roti, 2 ikan. Tuhan memberkati. Baru duduk dalam 5.000 orang dan dimakan oleh mereka. Semua kenyang makan. Dalam ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi semua kenyang makan. Yang suka makan banyak, ya kenyang juga, tidak kurang, masih tetap lebih. Ya, karena ada banyak yang nggak sama, makannya banyak, ada nggak terlalu banyak. 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ini hebat, saudaraku. Jadi raja tadi secara rohani, ada juga raja yang karena pengangkatan manusia, tapi karena orang melihat mujizat dan mereka mengalami kenyang. Itu sebabnya mengadakan mujizat juga belum tentu cari kerajaan surga. Dalam Matius pasal 7 mulai ayat 21 sampai 23, orang berbuat mujizat tapi aku tidak kenal. Nah, itu sebabnya harus semakin berhati-hati, saudaraku, dan kita harus sampai memiliki ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak keliru, tidak melenceng. Langkah kita sesuai firman. Karena nanti juga di masa yang akhir manusia dihakimi dengan firman. Jadi kita ini harus belajar sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini? Amin. Nah, ini yang jauh-jauh ini yang saya sapa ini. Ada ini yang di Amerika, ada yang di Jepang, ada di mana ini bisa mendengar ini. Ya. Ada, saya lihat banyak teman-teman yang saya pernah temu bukan di Indonesia. Nah, di dalam penginjilan yang kami sudah adakan, Sumatera, Jawa, ya, Kalimantan, Sulawesi, Timur, sampai pulau kecil Soe. Nah, mungkin sudah banyak yang berteman, juga masih ya bisa hubungan dengan internet. Jadi semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai raja, tapi kalau itu baru dalam karena kenyang makan, karena melihat mujizat, apa yang terjadi? Ayat 15,
karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi bukan itu maksudnya Yesus. Baru orang penasaran kapan dia turun gunung, datang lagi. Yesus berkata, ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi melihat tanda-tanda kepada kerajaan sorga. Nah ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi makanan untuk sampai kehidupan yang kekal itu ada makanan pertama. Nah ini sama seperti satu hari ini. Makanan pertama adalah sarapan pagi. Makanan siang, ya, apa itu? Lunch. Nanti makanan malam ya, dinner ya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi makanan malam menghabiskan satu hari, makanan siang pertengahan, makanan pagi breakfast, itu mengawali. Jadi perjalanan ke surga harus mengerti juga saudaraku, tidak asal-asalan. Makanya kalau mau benar-benar ingin membawa orang ke surga, harus mengerti firman. Ini ada kadang-kadang belum mengerti firman, pendeta bikin lagi embel-embelnya sampai panjang-panjang. Semua embel-embel nggak ada artinya itu membawa ke surga. Nggak ada. Justru membawa banyak kerugian. Karena mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Itu bukan gampang. Ya, sangat berbeda dengan karakter Yesus. Yesus semakin mengecil. Dan nanti kalau dia mau besar, itu pada waktunya dibesarkan oleh Bapa di surga. Segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Itu setelah dia mengecil sekecil-kecilnya sampai kosong. Tidak ada lagi di atas bumi. Ini peperangan melawan setan tadi. Peperangan dengan adil. Peperangan bukan dengan brutal. Karena dia adalah kerajaan surga. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau makanan awal bagi kita adalah menerima Yesus Tuhan yang mati, meninggalkan surga, yang mati tersalib untuk mengalahkan setan tadi dalam peperangan yang adil tadi, tidak dengan kekerasan, apalagi namanya brutal. Dari sedikit merugikan iblis, hanya menunjukkan bahwa dia sudah terlalu jauh lari dari kebenaran. Jadi peperangan dengan adil. Luar biasa saudara-saudaraku. Jadi itu yang kita harus terima. Yesus merendahkan diri dan dia menjadi hamba. Dia bukan untuk dilayani, dan dia rela melayani sampai mati.
Nah, kalau kita nanti dibentuk, saudaraku, dalam hal ini, kita akan setia terus melayani Tuhan. Ini karena kita harus sampai ada karakternya Yesus Kristus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, jangan karakternya iblis, malah merosot, mulai dibuang dari surga, dari bumi nanti. Kalau sudah cukup pekerjaan Yesus, sudah berhasil, orang yang ditebus oleh darah ini sudah cukup, nanti dia datang, iblis diikat, masuk 1000 tahun dalam lubang yang dalam. Itu Wahyu pasal 20. Tapi kita nggak usah baca dulu. Dan dengan dia diikat, benar-benar damai. Semua dunia yang pernah dikacau oleh iblis berubah menjadi kerajaan damai. Ini masih di bumi, itu kerajaan 1000 tahun. Jangan-jangan kita nanti di sini, saudaraku, dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi terserah Tuhan lah bagaimana caranya. Haleluya. Yang Amerika di Amerika, yang Australia di Australia, semua di tempatnya. Tapi semua sudah mencari kerajaan surga dengan kebenarannya. Ini saudaraku, kita harus dalami. Jadi menerima Yesus yang berperang dengan adil, yang menebus kita bukan dengan kekerasan, tapi dengan darahnya sendiri. Inilah yang luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya kita ini dalam makanan yang pertama, bagaikan makanan dalam perjalanan, adalah menerima penebusan oleh anugerah korban Yesus Kristus. Baru untuk kedua, lanjutan, menerima firman penyucian yang menjadikan kita sampai cemerlang. Harus begitu. Ada gereja 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Begitu saja beridar-idar, muter-muter-muter. Kapan cemerlangnya? Kapan tidak ada cacatnya? Kesenangannya hanya firman berkat, firman untuk yang duniawi ini. Semua tabiatnya masih di situ, belum ada yang terbongkar. Karena kalau firman penyucian, asal kita dengar firman iya, asal dengan firman iya, tidak ada yang tidak, semua iya dan amin. Tapi yakin melakukan firman, pasti tidak rugi. Ini jangan pakai pikir saya, nanti jadi Saul, saudaraku. Ibadahnya ibadah pikir saya, langkahnya langkah pikir saya, ya. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu pikir persembahan itu penting juga, saudaraku. Tapi kalau tidak ada penurutan, persembahan itu juga nggak ada apa-apanya. Karena penurutan itu melebihi dari semuanya. Itu sebabnya, saudaraku, kita ini belajar. Ya, amin. Ya, amin. Saya bersyukur dulu berapa pendeta saya, ya, yang pertama yang manggil saya itu ketua. Yang kedua, waktu saya bilang mau sekolah Alkitab, dibawa jadi pengerja. Yang ketiga sudah selesai sekolah Alkitab, ya masih pengerja juga saya. Semuanya begitu. Manik ya, manik ya. Kadang udah nggak benar di otak kita. Masa anjing itu makanya harus digiling begini, jagung, licin, batu dengan batu begini, giling. Lebih mahal
jagung dari beras. Beras sekilo buat makan anjing berapa lah. Tapi jagung itu mahal loh. Harus itu yang dibeli. Supaya ada kerjaan saya. Harus kerja terus. Giling. Itu di otak itu, udah kutinggal lah ini. Mestinya kalau begitu. Kalau kutinggal, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Udah beda langkahnya kemana. Tapi ya aja semuanya. Apa yang disuruh iya, apa yang disuruh iya aja sudah. Udah kita matikan aja ini. Saudaraku, sebab nanti kalau pikir kita, ibadahnya ibadah pikir kita, langkah kita ibadah langkah kita, berkahnya juga ya kerugian. Kerajaan dicabut, diganti sama orang yang iya. Makanya Daud itu pelaku firman. Itu di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Karena Saul tidak iya dan iya terus, dicari yang mau iya saja. Ya. Kisah Rasul berapa tadi saya bilang? 13. Oke. Ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi saya dua pendeta itu tidak pakai pikiran. Kalau pendeta saya yang pertama, karena saya supir digaji, masih saya lawan. Dia bilang begini, kamu itu nggak becus sampai asnya mobil patah. Saya lawan. Saya nggak mau diem, lawan. Padahal itu lebih pendeta besar. Apa saya bilang? Saya pakai nalar saya. Nih bapak, ini mobil bapak ini tahun berapa ini? 40 berapa ini? Aku belum lahir dia sudah ada. Itu mobil bapak. Masa kalau sekarang asnya patah itu gara-gara saya? Keterlaluan bapak, aku bilang. Coba imani, kamu las itu pakai imanmu. Tak gitu enggak pendeta. Las dulu pakai imanmu. Biar saya tahu, saya percaya sama kamu. Gitu saya. Tapi kalau udah pengerjaan enggak ada lagi lawan-lawan. Apa kata? Iya. Lagi sudah makan begitu, berkata Manik, Yom, pergi lagi sana. Jalan, taruh situ. Datang pun semut-semut nanti, ya itulah ku makan. Kalau ada semut-semutnya disingkirin, itulah. Sudah sedikit, nggak memenuhi, tapi tetap bersyukur. Ya semuanya. Sebelum orang lewat ini sudah bersih, ya. Kandang ayam, ayam nggak ada, kandang babi bersih semua. Sama halaman sekeliling gereja sebelum orang lewat, ya kerjain terus 2 tahun. Tiap pagi terus, setia. Saya bersyukur dilatih begitu. Makanya kalau saya pikir-pikir sekarang banyak kemurahan Tuhan. Teman-teman, waduh, ada yang masih lajang udah meninggal, ada yang baru berapa meninggal. Saya bersyukur umur sebegini masih bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam makanan yang kedua, bukan lagi menerima anugerah karena korban, tapi harus siap menjadi iya terhadap segala firman sampai kita disebut kudus cemerlang di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, kita harus menerima percikan darah itu, sengsara Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kita mau lihat sebentar saudara-saudaraku, 1 Petrus pasal yang kedua.
1 Petrus pasal yang kedua, saya akan mulai baca ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Wah, ini luar biasa. Kalau kita tunduk kepada hamba-hamba, kalau kita harus tunduk kepada Tuhan, bukan saja yang baik dan peramah. Jadi bagaimana ini kalau bukan peramah ini? Kalau bukan peramah ya pemarah, ya kan? Nggak ada ramah-ramahnya, bengis, gitu, saudara-saudaraku. Kalau anak dibentuk begitu, gimana? Kalau Jema dibentak begitu gimana? Mengkrit ya, gitu langsung. Aduh. Tapi kita kalau sudah dibentuk firman, bagaikan tanah liat di tangan penjunan, nggak boleh pakai pikiran. Menang kita nanti di situ. Tuhan langsung angkat kita. Tapi proses itu kita lewati dengan baik, lulus, saudaraku, ya kan? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Haleluya, saudaraku. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Lah kita ini belum apa-apa. Kalau bahasa Batak, ai hola niba. Ai hola nau. Saudaraku, tidak berani menanggung penderitaan, nggak lulus. Jadi dalam hal ini harus sampai lulus. Kiranya Tuhan tolong kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita segala berkat surgawi. Berkat surgawi itu bukan hanya dapat makanan yang di meja tadi, penderitaan juga itu berkat surgawi. Aduh. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi enggak usah harus cari kebenaran. Ayo suami begini. Jangan begitu, sudah dah. Ada waktunya nanti Tuhan yang jamah dia. Karena perbuatan baik kita, mana yang salah diketok oleh Tuhan, tapi bukan kita yang getok, Tuhan yang getok. Kalau kita yang getok tambah parah, pisah. Tapi kalau kita diam, Tuhan yang getok tambah baik. Ampuni saya, bisa begitu nanti. Haleluya. Ini beda, saudaraku, cara Tuhan. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jikalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudaraku, pelajaran begini ini kalau menurut pikiran manusia itu kebodohan. Masa kamu mau digituin? Masa kamu ini? Lah, emang nggak ada Tuhan yang punya keadilan? Ada. Nah, dan kita harus sampai lulus. Dan kalau sudah lulus, Tuhan balik semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gampang semuanya. Ya, kalau ada orang yang tidak mau lagi diperbaiki, ya mungkin disingkirkan Tuhan. Ada yang ke kampung kandang, ada yang ke Pondok Rangon, nggak pulang-pulang lagi di situ terus. Ada orang yang pingin tinggal lihat tanah gundukan. Ya, bisa begitu, saudaraku. Itu sebabnya kita harus sampai lulus punya karakternya Yesus. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Ini cari kerajaan surga begitu. Jadi pertama, terima anugerah, bukan perbuatan kita. Yang kedua, terima firman. Belajar iya kepada firman.
Jangan pakai pikiran, jangan pakai kemauan kita, tapi penurutan supaya kita dicipta bagaikan tanah liat di tangan penjunan, baru terima sengsara Tuhan, menerima percikan darah Yesus itu. Kita hanya percikan aja, tapi kalau Yesus darah sepenuh. Ya, tadi saya baca di dalam Matius pasal 27 itu, Yesus sudah dibawa ke salib itu, diambil lagi rotan, bambu, dipukul lagi kepalanya. Ya, saya bisa merasakan baca itu tadi. Ini saudara-saudaraku. Dan itulah yang dialami Yesus untuk dia memiliki jubah yang dicelup dengan darah. Jadi bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi orang hanya mencari hal-hal yang sementara. Sebagus apapun ibadah, sebagus apapun tempatnya, sebagus apapun musiknya, sebagus apapun enaknya di telinga orang, tapi kalau itu belum mengarah kepada hal kerajaan surga, semua itu belum mencari kerajaan surga. Itu hanya ibadah-ibadah yang justru disenangi oleh iblis, sehingga dengan ibadah itu menghambat manusia kepada kebenaran. Apa itu mereka? Bagaikan lalang-lalang yang menghimpit. Di tengah ladang itu tumbuh lalang-lalang. Tapi kita semua harus tanaman yang dari Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi mencari kerajaan surga itu belum cukup hanya masuk keluar gereja, terdaftar, dan jangan sampai tidak mengerti. Ada banyak orang, kenapa kamu senang di gereja itu? Wah, ntar kalau aku mati udah sedia peti mati, udah dari gereja semua, sama ambulans. Dia bilang, lah kalau seandainya meninggal nggak ada yang mau kubur, ya udah, ngapain, buang aja sih dimanapun, cuma nanti pemerintah marah, itu aja kali ya. Nah, saya kalau udah mati bukan itu menentukan lagi. Apa yang sudah saya lakukan, semua pasti saya terima dari Tuhan. Sebab tidak dikatakan karena terlalu bagus penguburan, dalam kuburan yang kelas 1 percontohan maka dia masuk surga. Tidak. Ya, tapi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, semua harus menerima semua sesuai perbuatannya waktu dalam hidupnya. Haleluya. Jadi bukan sudah mati. Kalau sudah mati nggak dikubur juga, ngapain sudah. Makanya ada orang senang dalam satu gereja karena sudah disediakan pemakaman, penguburan, peti mati, ambulans. Dia harus mengerti, saudaraku, mana cari kerajaan surga. Jangan lama-lama di situ, nanti nggak masuk surga, masuk neraka. Buat apa? Kecewa. Semoga Tuhan memberkati kita lewat ibadah ini. Kemanapun firman ini kedengaran, biar semua keberkatan. Tapi carilah kerajaan surga. Hidup sampai berkarakter seperti karakter Kristus. Dan itu satu demi tahap sampai kita nanti disempurnakan. Tuhan pasti tolong kita dan Tuhan memberkati kita. Kita mau menyanyi.